Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita sampai kepada ayat 63 dan 64. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadna, kami telah mengambil, mitsaqakum, perjanjian dengan kalian, wa rafa'na, dan kami telah mengangkat, fawqakum, di atas kalian, at-turo, gunung. Khudhu, ambillah oleh kalian, ma atainakum, apa yang akan aku berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan kuat. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, ma apa-apa, fihi, yang ada di dalamnya, la'allakum, supaya kalian tattaquna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling, mim ba'di dzalik, dari sesudah yang demikian. Falawla fadlullahi, maka seandainya bukan karena karunia Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum, sungguh keadaan kalian, minal khosirina, di antara orang-orang yang rugi. Di ayat yang ke-63 dan 64 ini Allah SWT menyampaikan tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi pada Bani Israel. Ketika Allah SWT meminta kepada mereka untuk berjanji kepada Allah, kemudian Allah meminta kepada mereka agar mereka menepati janji yang telah mereka buat. Tetapi orang-orang Bani Israel ini menolak untuk melakukan itu, sehingga kemudian Allah SWT memberikan ancaman kepada mereka dengan memerintahkan bukit untuk menimpa mereka. Ini bisa Bapak Ibu jumpai penjelasannya di Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-171. Allah menyampaikan, wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dullatu wa dunnu annahu waqi'um bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa'id, dan ingatlah ketika nataqna, kami telah mengangkat, al-jabala, gunung itu,
Kalau di Al-Baqarah 63 menggunakan kata-kata at-tur, di sini menggunakan kata-kata al-jabalu. Jadi at-tur maknanya adalah al-jabal, gunung. Fauqahum, di atas mereka. Ka'annahu, seolah-olah gunung itu dullatun, awan, wadunnu, dan mereka yakin annahu, bahwanya gunung itu waqi'um bihim, akan menimpa mereka. Lah ketika Allah mengangkat gunung di atas orang-orang Israel ini, barulah kemudian mereka mau sujud. Tetapi sujud yang mereka lakukan tidak seperti yang Bapak Ibu lakukan. Sujud yang Bapak Ibu lakukan kan penuh, artinya kepalanya menyentuh tanah, kemudian pandangannya menghadap ke tempat sujud. Ini tidak. Jadi mereka sujudnya hanya separuh, sambil separuhnya melihat ke atas. Jadi sujud sambil dengel, bahasa Jawanya begitu. Seolah-olah mereka tidak yakin ini betul apa tidak ada gunung di atas mereka. Dan seolah-olah juga mereka tidak yakin ini gunungnya nanti mau jatuh apa tidak. Tapi yang seperti ini saja itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian Allah mengampuni mereka dan Allah tidak jadi menjatuhkan gunung yang sudah diangkat di atas mereka. Kemudian Allah menyampaikan kepada mereka, ambillah apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ajaran-ajaran Allah yang Allah telah titipkan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat. Jadi mereka diminta untuk berjanji kepada Allah agar mentaati firman-firman Allah yang ada dalam kitab Taurat. Kemudian perintah yang kedua, kata Allah, wazkuruhu, dan ingatlah oleh kalian orang-orang Israel ma fihi, apa yang ada di dalamnya. Kita kembali ingat di ayat-ayat sebelumnya ketika Allah SWT menyampaikan, kata Allah, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika Allah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, dalam hal ini kitab Taurat, wal furqana, dan pembeda, la'allakum tahtadun, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah SWT meminta kepada orang-orang Israel agar mengingat isi kitab Taurat. Mengingat di sini tidak berarti hanya sekedar ingat, kan? Kalau sekedar ingat nanti tidak bisa menjadikan seseorang menjadi bertakwa. Mengingat di sini maknanya ketika isi kitab Taurat itu diingat, pesan-pesannya, perintah-perintahnya, setelah ingat kemudian dilaksanakan. Ketika itu berisi tentang larangan, maka larangan itu ditinggalkan. Ini yang akan menjadi penyebab orang-orang Israel itu menjadi orang-orang muttaqin. Bukankah ketika bapak-bapak menghadiri sholat Jumat, biasanya diingatkan oleh para khatib untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Kemudian khatibnya menyampaikan takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perintah untuk bertakwa ini adalah perintah yang Allah berikan kepada semua nabi dan rasul dan dilanjutkan kepada umatnya masing-masing, termasuk kepada Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Summa, kemudian tawallaitum, orang-orang Israel itu berpaling. Berpaling di sini maknanya adalah mengingkari apa yang telah disepakati. Sudah berjanji akan mentaati Allah, ketika dimintai janji, pada saat mereka diancam akan dijatuhi bukit,
di atas mereka, tapi setelah dalam perjalanan mereka kemudian berpaling. Perintah-perintah Allah yang ada dalam kitab Taurat tidak mereka laksanakan. Larangan-larangan yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat tidak mereka tinggalkan. Maka Allah menyampaikan kemudian kalian berpaling. Tetapi Bapak Ibu, Allah menyampaikan falaula fadlullahi alaikum, seandainya bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Apa karunia Allah dan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang Israel ini? Allah memberikan ampunan ketika mereka bertaubat. Kita ingat kembali ayat sebelumnya ketika Allah menyampaikan mereka orang-orang Israel kemudian melakukan pelanggaran besar dengan menyembah anak sapi, al-ijla, patung anak sapi. Allah mengingatkan kepada kita, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum tulamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, kata Allah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada mereka orang-orang Israel, sesungguhnya kalian telah melakukan kedoliman yang sangat besar. Kalau kita baca di Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13, kedoliman yang sangat besar adalah asyirku billah. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Maka karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar menyampaikan kepada umatnya untuk faktulu anfusakum. Mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. Fataba alaikum. Jadi di ayat yang ke-64, karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang Israel adalah berupa ampunan. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, 63 dan 64? Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil, kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menjadi orang-orang yang mampu dan mau menepati janji. Allah ingatkan di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis syaidi wa antum khurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janji yang telah kalian buat. Kalau kita ingat kembali, kita melakukan beberapa janji yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita telah berjanji kepada Allah. Masih ingat penjelasan di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, ketika Allah menanyakan kepada kita semua dengan pertanyaan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian janji kepada Allah ini bahwa kita hanya akan menuhankan Allah, kita hanya akan menyembah Allah, kita hanya akan mentaati Allah, kita hanya hidup, mati, ibadah, beraktivitas hanya karena Allah, yang Bapak Ibu ucapkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Dan janji ini diperkuat ketika Bapak Ibu mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka ketika kita sudah berjanji demikian, jangan berperilaku seperti orang-orang Israel yang tawallaitum berpaling. Maka janji itu kita pegangi erat-erat. Kemudian yang kedua, kita pun sudah berjanji kepada Allah untuk mentaati Rasul. Ketika kita mengucapkan kepada Allah, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa mengikuti Rasul. Karena Rasul adalah orang yang Allah pilih untuk memberikan teladan terbaik bagaimana menjadi orang muttaqin. Bukankah di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah menyampaikan Rasul adalah orang yang paling bertakwa. Maka teladan terbaik agar menjadikan kita menjadi orang-orang muttaqin, mencontoh apa yang telah Rasulullah lakukan. Gambarannya bisa Bapak Ibu baca di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman telah mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Mengimani apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul berupa Al-Quran, sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan orang-orang beriman adalah digambarkan oleh Allah dengan ungkapan wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi janji yang telah kita buat kepada Allah untuk hanya menyembah Allah, mengikuti Rasulullah, praktek nyata dalam kehidupannya adalah ketika Al-Quran datang kepada kita, kita menyambutnya dengan pernyataan kami telah mendengar dan kami akan mentaati. Jadi apapun perintah Allah yang Bapak Ibu baca dalam Al-Quran kemudian mampu untuk melaksanakannya, maka bersegera. Karena perintah untuk melaksanakan perintah Allah itu mastata'tum. Apa mastata'tum? Kalau dimaknai semampu kalian, nanti aslinya mampu tapi pura-pura tidak mampu. Maka mastata'tum bisa dimaknai sekuat tenaga. Jadi majhudan, berpayah-payah. Kata Allah kan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian akan menyangka masuk surga sebelum Allah tahu kesungguhan kalian? Misalnya dalam ibadah saum, ibadah puasa, mampu Ramadan 1 bulan penuh selesaikan. Ternyata setelah 1 bulan penuh masih mampu tambah 6 hari di bulan Syawal, masih mampu tambah Senin dan Kamis, masih mampu tambah 13, 14, 15. Kemampuannya yang tahu siapa? Ya tentu Bapak Ibu masing-masing bisa mengukur. Jangan mampu tapi tidak mau. Ini lain. Berbeda dengan mau tapi tidak mampu. Kan ada orang yang mau tapi tidak mampu. Misalnya usia sudah lanjut, semangat berpuasanya masih tinggi, tapi fisiknya tidak mendukung. Jadi kalau diajak berpuasa jam 9 pagi misalnya, sudah suren. Tahu suren Bapak Ibu ya? Kunang-kunangan, dengkulnya lemas, keringatnya bercucuran. Itu namanya suren.
ditambah punya apa Mas? Asam urat. Ini curhat malahan. Ciri-ciri cara rendah ya. Ini beda antara yang mau tapi tidak mampu dengan yang mampu tapi tidak mau. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, Pak. Jadi menempati janji yang sudah kita buat kepada Allah dengan maksimal melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, kita senantiasa mengingat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sebagai gambaran begini, ini gambaran kehidupan anak-anak. Misalnya orang tua menyampaikan kepada anak pelajaran-pelajaran, pembelajaran, keteladanan yang terbaik. Orang tuanya bilang begini, nak, kalau engkau sekolah, Bapak berpesan kepadamu. Pesannya apa, Pak? Jadilah siswa yang jujur. Jangan suka mencontek ketika ulangan. Nah, kalau engkau tidak punya, tidak usah minjem. Ini ngajari anak agar nanti besarnya tidak jadi tukang utang maksudnya. Jangan mau berangkat sekolah, ibunya pesan, nak, ibu ndak punya uang untuk sanggup kamu. Nanti kalau mau jajan, utang saja ya di warung dekat sekolah. Ini lagi ngajari anak untuk jadi tukang utang ya. Diajari anaknya oleh. Maka si anak berangkat ke sekolah. Ketika ulangan ada soal yang dia lupa jawabannya, dia menahan diri karena dia ingat pesan ibunya. Istirahat, kerasa lapar karena tadi hanya sarapan, terus habis itu olahraga misalnya. Dia ingat kata ibunya, kalau ndak punya ndak usah pinjem, ndak usah berhutang. Dia tahan. Kalau ini kemudian dipraktekkan terus, akan jadi sebuah karakter. Si anak ini nanti tumbuhnya menjadi remaja, menjadi dewasa, akan menjadi anak yang jujur. Suatu saat misalnya si anak ini pulang terus membawa potongan kapur. Kan zaman dulu sekolah nulisnya masih pakai, sekarang juga papan tulis, Bu. Papan tulisnya namanya blackboard. Kayaknya blackboard ini diambil dari bahasa Inggris. Blackboard jadi blackboard gitu kan. Papan tulis hitam pakai kapur. Lah si anak ini kalau mau pulang itu nyari di bawah papan tulis, kan banyak potongan-potongan kapur. Sampai ke rumah ibunya tanya, bawa apa? Kapur, Bu. Dari mana? Nemu di mana? Di bawah papan tulis. Ibunya bilang, besok dibawa kembali ke sekolah, dikembalikan. Itu bukan milikmu. Jangan ibunya bilang, bener nggak wani sing akeh sisan. Ini ibu lagi ngajarkan anaknya agar nanti kalau dewasa tidak suka membawa inventaris kantor ke rumah. Ini ibu lagi ngajari anaknya agar anaknya bebas dari perilaku tindakan yang sekarang lagi diperangi, korupsi. Jangan malah ibunya ngajari, nak, kamu kan kalau di rumah butuh dibimbing oleh ibu. Nanti kalau pulang tolong ya nyari kapur, malah nyuruh begitu ibunya. Ini berarti ngajari anaknya untuk melakukan pelanggaran. Dari yang kecil ini, Bapak. Nanti ketika dewasa, dia akan senantiasa ingat nasihat dan petuah ibunya. Apalagi kalau kemudian setelah dewasa dikuatkan keimanannya,
Karena orang yang beriman tidak mungkin melakukan pelanggaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini, kalau ada orang mau korupsi, itu kira-kira ingat Allah apa tidak? Itu anak-anak remaja yang laki-laki perempuan jalan gandengan, kira-kira ingat Allah apa tidak? Kalau ingat Allah, tidak mungkin melakukan. Makanya ulama dikatakan, ingatlah. Untuk kita, ingatlah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kita manusia tidak ada satu orang pun yang terbebas dari lupa dan salah. Itu pasti. Karena al-insan punya karakter lupa. Tetapi ketika kita kemudian ingat, segera memperbaiki diri. Jangan menggunakan teori terlanjur. Wislah terlanjur, jangan. Kalau kita ingat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika saya, Bapak Ibu melakukan pelanggaran, segeralah datang kepada Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji akan mengampuni semua dosa ketika kita mau bertobat. Di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 Allah menyampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas berarti melakukan perbuatan dosa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Jadi semua dosa kalau ditaubati dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan ampunan. Lah, sekarang langkahnya apa? Yang pertama, langkah untuk bertaubat adalah menghentikan perbuatan dosa. Jadi keliru kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian beristighfar kepada Allah tapi dosanya dijalankan terus. Misalnya lagi gosip. Gosip ini kan aktivitas yang menyenangkan kan Bapak Ibu. Makanya kan banyak yang mempraktekkan. Gosip semakin digosok semakin sip. Khilaf. Diingatkan, Pak, aja gosip, astagfirullah. Habis itu terus mikir primen ya lanjutannya. Istighfar kok tanya lanjutannya. Allah ingatkan orang-orang yang bergosip itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Kata Allah, ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Apa kalian rela makan bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak rela. Tapi nyatanya kan kalau sudah bergosip lupa diri. Kemudian jangan merasa tidak berdosa kalau tidak ikut ngobrol. Saya tidak ikut gosip Pak, saya hanya mendengarkan saja. Bapak Ibu, tidak ada orang yang gosip kalau tidak ada pendengarnya. Pernah dengar orang gosip sendirian? Kan tidak ada. Sekarang gosipnya tidak hanya pakai lisan, tapi pakai tulisan. Di grup-grup medsos itu juga misalnya gosip ya sama saja. Jangan bilang, Pak aku tahu orang mau gosip Pak, tapi ngetik. Kan Allah akan tanya tangan kita. Tidak boleh sama. Jadi jangan sampai nanti membuat kita celaka.
Jadi ketika berbuat dosa sadar, stop. Yang kedua, menyesal. Dalam hati muncul penyesalan, iya ya, saya khilaf. Kemudian yang ketiga, berjanji kepada Allah, ya Allah, janji mulai hari ini tidak akan gosip lagi. Pulang ketemu teman, Pak mampir Pak, mampir. Begitu mulai ngobrol, sudah mulai mau membicarakan aib orang, jangan bilang stop. Bisa nih stop. Aku sudah berjanji pada Allah tidak akan gosip. Temannya bilang, jenengan biasanya kepo lagi, ora kepo. Kia beritanya menarik, orang menarik, orang menarik, orang pan kerungu tinggal. Iya Bapak Ibu. Karena kalau sudah berbicara lama, panjang, mungkin ada gosip di situ, mungkin ada kedustaan di situ. Makanya mungkin ada baiknya kalau ngobrol sambil bawa catatan, Bapak Ibu. Kira-kira gosip wis ping pira, ngegoro wis ping pira gitu kan tulisnya. Ya, karena setan itu memperdaya kita lewat seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau kaitannya dengan manusia, kita minta maaf. Kalau mengambil hartanya, kita kembalikan. Dosanya apa misalnya? Yang pernah saya contohkan, mau nyayur asam terus nyawel blimbinge tanggane. Ketika sudah bertobat, ya datang sama yang punya blimbing, kemudian bilang, Bude, wingi kula mendet blimbinge panjenengan. Jadi budene terus pimen, aku njaluk maaf ya, ora bisa. Aduh, misalnya ora bisa, bayar misalnya gitu kan, ya bayar. Kalau budenya bilang, udah enggak apa-apa sudah dimaafkan, itu sudah disedekahkan. Yang mau silakan ambil, asal jangan dibedol dengan pohon-pohonnya. Apalagi ditulis di situ di bawah pohon belimbingnya, yang mau silakan ambil seperlunya. Wah, perlu semua Pak, silakan. Lah setelah itu langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Illal ladzina tabu wa aslahu, memperbaiki diri. Jadi kalau sudah bertobat, semakin bersemangat untuk mentaati Allah. Kemarin di bulan Ramadan, bahasa yang saya sampaikan pada Bapak Ibu dan menyemangati Bapak Ibu adalah S2 kan? Sagseg. Jadi begitu kerungu panggilan adzan, sagseg, bergegas. Ini karena sudah bertaubat. Jam 3 bangun, alarmnya bunyi, segera bangun. Jangan ngulet maning akhirnya kawan. Hari Senin jam 3 bangun, habis tahajud, habis witir, sahur. Ini namanya orang yang memperbaiki diri. Ketika punya janji tepat, insya Allahnya 99,9% ditepati. Ini namanya orang yang bertobat. Yang kedua, orang yang bertobat cirinya apa? Wa tasomu billah, ketat di dalam berpegang pada aturan. Misalnya diajak untuk kong kali kong, diajak ngegoroh berjamaah, dimintai tolong untuk menjualkan sawah. Terus ada yang nawar sekian, ya jangan bilang ini sudah ada yang nawar sebelumnya sekian, padahal tidak ada. Atau belanja ke pasar, nawar, ya tidak usah berdusta, karena sudah berpegang kepada aturan Allah bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Kemudian yang terakhir, orang yang bertobat cirinya adalah orang yang wa akhlasu dinahum, di dalam mentaati Allah penuh dengan keikhlasan. Kalau langkah-langkah ini kita tempuh, insya Allah Allah mengampuni kita, memberikan rahmat kepada kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, senantiasa
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 63 dan 64, kisah tentang orang-orang Israel dan pelajaran yang bisa kita ambil. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.